Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahadihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ayashirna fi zamratihim bil afiyatin wa salamatin thumma al-fatiha sahibul kitab Hadratul Imam Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya thumma ila sahibul maqam al-wilayah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus thumma ila Hadratul Walid Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Masih di dalam menceritakan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Kemarin kita sudah sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 20 tahun menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, seorang wanita janda yang kaya raya. Dan dari pernikahan beliau dengan Siti Khadijah, beliau memperoleh, dikaruniai oleh Allah 6 orang anak. 3 orang putra dan 4 orang putri.
Lalu pada usia 40 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Yang pertama Nabi terima di dalam gua Hira. Ini kalau orang-orang yang umroh biasanya cuma naik bis lewat depannya doang. Itu di atas ada gua Hira. Kenapa? Karena mutawifnya, pembimbingnya kalau suruh nganter ke atas capek gitu loh. Maka kebanyakan mereka ya kalau mau ya naik sendiri ke atas karena memang jaraknya rada tinggi. Di gua itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Dan kurang lebih selama 11 tahun, ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan 13 tahun beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan memberitakan tentang kerasulannya di kota Makkah. Selama 13 tahun ini Nabi menggembleng keimanan para sahabat-sahabatnya hingga para sahabatnya betul-betul mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam pengetahuan, di dalam beragama, perintah yang paling sulit untuk dikerjakan itu bukan sholat. Perintah yang paling sulit dikerjakan itu bukan puasa, bukan zakat, bukan. Perintah yang paling sulit dikerjakan itu berpikir mengenal Allah. Apa kok buktinya kok sulit? Jarang orang mau mengerjakannya. Kalau sholat coba, tadi yang sholat maghrib banyak nggak? Banyak. Yang ngaji? Kenapa? Kalau sholat mah gampang ngerjainnya, tinggal anduk selesai. Tapi kalau berpikir mau untuk mengenal Allah, sulit mengerjakannya. Padahal ini perintah yang paling utama di antara perintah agama. Bagaimana hati kita bisa mantap, yakin tanpa goyang di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berbeda orang yang beragama, mengimani Allah, meyakini Allah dengan memiliki dalil. Berbeda keuntungannya dengan orang yang iman kepada Allah tanpa punya dalil, ya beda. Tapi kan sama-sama masuk surga, Beb. Iya, tapi surganya juga beda. Yang satu surganya VIP, yang satu surganya orang yang beragama, mengimani Allah dengan mau berpikir mengerjakan perintah Allah, nazar, mempunyai dalil-dalil, maka akan diberikan oleh Allah surga VIP, surga yang istimewa. Beda dengan orang yang penting saya beragama dah, sholat, puasa, ya masuk surga, tapi ya mampir neraka dulu. Gitu. Kenapa? Karena berpikir mengenal Allah itu salah satu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang mendasari perbedaan antara agama Islam dan agama yang lain. Agama Kristen punya keyakinan, punya enggak? Agama Buddha punya keyakinan, ya. Agama Hindu punya keyakinan. Semua agama itu punya keyakinan. Nah, bedanya apa dengan agama Islam? Di agama Islam, keyakinan kamu nggak cuman kamu disuruh mantep yakin aja, tapi keyakinan dalam agama Islam
kamu disuruh membuktikan kebenarannya dengan berpikir. Dalam agama lain, keyakinan nggak disuruh dicari tahu benarnya, yang penting kamu yakin. Kalau kamu banyak nanya, malah dimarahin. Jangan nanya-nanya, yang penting yakin aja, gitu. Tapi dalam agama Islam enggak, kamu disuruh cari tahu bener enggak sih yang kamu yakini itu, bener enggak. Maka diperintahkanlah kamu berpikir, afala ta'qilun, afala tadakkarun, afala tubsirun, afala tadabbarun. Maka Allah perintahkan kita untuk bisa melihat penciptaan langit, penciptaan bumi, peredaran siang malam. Allah perintah kita berpikir tuh. Lah Nabi mengajarkan ini pada sahabatnya 13 tahun di kota Mekah. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada tuh. Belum ada perintah zakat, belum ada perintah haji, umroh, belum ada. Maka Nabi memerintahkan sahabatnya untuk betul-betul berpikir, menyaksikan kebenaran apa yang diyakini dalam agama Islam. Adapun keyakinan dalam agama Islam itu sudah disusun sama Nabi. Kita nggak usah nyari lagi yang harus kita yakini apa ya, nggak usah. Nabi sudah menyampaikan kamu harus yakin tentang Allah, kamu harus yakin tentang para nabi, yakin tentang para malaikat, hari kiamat, yakin adanya surga neraka. Keyakinan udah ada tuh disampaikan Nabi. Tinggal kamu disuruh berpikir, mencari dalilnya bahwa yang disampaikan Nabi itu benar. Bukan pokoknya kalau Nabi yang ngomong pasti benar dah. Itu mah sama. Bedanya apa kalau begitu keyakinan kamu dengan orang Kristen? Bedanya apa dengan orang Buddha yang sama-sama nggak ngerti yang saya yakini itu benar atau nggak benar? Gitu loh. Yang penting mantep aja. Nah kalau mantep doang, bedanya apa dengan keyakinan orang-orang di luar agama Islam? Maka perintah berpikir, perintah mengetahui dalil itu perintah yang utama di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah. Lalu 1 tahun atau 2 tahun ulama khilaf, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan apa nih? Bulan Rajab, tanggal 27 Nabi Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan apa? Pakai apa? Pesawat. Pakai apa? Buraq. Kendaraan yang diciptakan khusus oleh Allah untuk kendaraannya Nabi. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Dengan apa naiknya? Naiknya pakai apa? Tangga. Kalau buraq hanya dipakai dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, terus diikat buraqnya, Nabi naik ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan tangga. Allah siapkan tangga, dan setiap Nabi naik tangga, Nabi sampai ke langit pertama. Naik tangga yang kedua, Nabi sampai langit ketiga, kedua, terus sampai ke Sidratul Muntaha, gitu. Lalu turun kembali pakai tangga, kemudian menaiki buraq lagi, pulang ke kota Makkah, gitu. Jadi ketika naik ke atas nggak pakai buraq, nggak. Buraq itu hanya kendaraan yang dipakai dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, gitu. Dan Nabi mendapatkan perintah sholat ketika pulang dari Isra Mi'raj, dan Nabi berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi yang perlu kita yakini, nabinya Isra Mi'raj ke langit, berjumpa dengan Allah, tapi Allahnya tidak di langit, gitu. Jangan dipahami nabinya naik mau ketemu Allah di langit. Enggak, Allah tidak di langit. Allah tidak butuh tempat. Langit itu diciptakan oleh Allah, dan Allah ada sebelum langit ada. Jadi Allah enggak di langit. Ini banyak yang salah paham nih. Dianggap Nabi Isra Mi'raj terus ketemu Allah, Allahnya ada di... Wah, bahaya. Siapa yang meyakini Allah ada di langit, hukumnya apa? Bid'ah. Imannya fasik, imannya rusak. Siapa yang meyakini Allah duduk di atas kursi, imannya rusak. Gitu loh. Kenapa? Karena mengingkari apa yang telah disepakati oleh para ulama. Ulama ahli sunnah bersepakat bahwa Allah tidak butuh tempat. Ulama ahli sunnah bersepakat bahwa Allah tidak di langit. Ulama ahli sunnah bersepakat bahwa Allah tidak duduk. Maka jangan meyakini hal-hal yang demikian. Lah biar saya tahu gimana, Bib? Ngaji. Kalau nggak ngaji, ya nggak tahu. Karena hal-hal tersebut nggak bisa kita peroleh dengan mudah, nggak bisa. Hanya ada di kitab-kitab tertentu di dalam pelajaran agama, gitu. Kalau kita nggak mau ngaji, ya nggak ngerti. Di dalam agama itu ada dua pelajaran. Pelajaran yang mudah diperoleh. Mudah diperoleh itu maknanya semua orang alim dan orang awam tahu. Ada pelajaran yang hanya orang alim doang nih yang tahu nih. Kalau orang awam pengen tahu, ya ngaji sama orang alim. Kalau enggak tahu. Pelajaran yang mudah kayak apa? Sholat sehari 5 kali. Tahu semua enggak? Sholat duhur 4 rakaat. Tahu semua enggak? Mudah itu. Itu namanya apa? Ma ya'lamu minad-din bidharurah. Sesuatu yang diketahui dalam agama secara mudah. Orang awam ya tahu, orang alim juga tahu. Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu Rasul. Tahu semua enggak? Kalau Ramadan kita berbu Isra Mi'raj pada tanggal 27, tahu semua. Nah, itu kan gampang. Tapi kalau Allah tidak di atas, Allah tidak bertangan, Allah tidak bermata, ini kalau pengen tahu ya harus ngaji. Kalau nggak ngaji, nanti iman kamu gonjang ganjing. Kenapa? Karena akan muncul berita-berita yang berbeda-beda di tengah-tengah masyarakat. Maka ketika kamu ngaji, nanti imannya lurus, imannya benar, akan sesuai dengan ajarannya ahlu sunnah wal jamaah. Setelah Isra Mi'raj, Nabi pulang dan menyampaikan kepada umatnya perintah untuk sholat 5 kali dalam sehari. Lalu pada usia kurang lebihnya 53 tahun, Nabi dan para sahabat-sahabat yang ada di kota Mekah berhijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah, Nabi berada di sana selama 10 tahun. Dalam 10 tahun itu, Nabi mendirikan negara, memperluas jaringan agama, sampai Nabi bisa mengajak orang-orang yang banyak untuk masuk ke dalam agama Islam, hingga sampai ke Syam sana. Syam itu daerah mana? Daerah Palestina, Syria, itu daerah Syam sana tuh. Dari Mekah jauh jaraknya. Hingga yang tadinya Nabi dari kota Mekah yang kecil, setelah pindah ke kota Madinah, banyak manusia yang berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Hingga agama Islam menjadi besar,
dan Nabi bisa kembali ke kota Mekah dan menguasai kota Mekah, bahkan dijadikan oleh Allah Ka'bah sebagai kiblatnya orang Islam. Yang tadinya ketika perintah sholat pertama turun, kiblat sholat itu ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, sama dengan orang-orang Yahudi. Tapi setelah itu Allah perintahkan Nabi untuk menghadapkan diri ke Ka'bah dan merubah yang Masjidil Aqsa dirubah kepada Ka'bah sebagai kiblatnya umat Islam. Selama 23 tahun Nabi berdakwah, 13 tahun di kota Madinah, 10 di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Bersama sahabat-sahabat beliau menegakkan agama Islam. Disinilah kemuliaannya para sahabat. Kurun yang terbaik di antara semua manusia, sampai dikatakan dari sejak zaman Nabi sampai ke kita nih sekarang, sampai nanti hari kiamat. Bahkan mengatakan dari zaman Nabi terus ke atas sampai Nabi Adam, kurun yang terbaik adalah kurunnya sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka punya agama dengan tujuan hati yang sama, yaitu bagaimana menyebarkan agama Islam, bagaimana jadi orang Islam yang baik, bagaimana jadi hambanya Allah yang baik. Mereka berjuang dengan Nabi dengan satu tujuan. Nggak ada yang beda-beda sama Nabi, nggak ada. Kalau kita kan sekarang nggak, generasi setelahnya mulai beda-beda tuh. Ada yang ngurusin agama, juga ada yang banyak ngurusin pasar, ada. Ada yang ngurusin mall, ada yang ngurusin laut, ada yang ngurusin kapal, ada. Zaman Nabi enggak, mereka betul-betul berjuang sepenuh hatinya bagaimana berdakwah agama Islam, menyebarkan agama Islam, meluaskan agama Islam, hingga mereka disebut manusia-manusia yang terbaik sepanjang zaman. Kemudian menurut keterangannya para ulama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Jadi Quran turun setahap demi setahap. Hari ini turun nih sekian ayat, ntar putus berapa hari turun lagi sekian ayat, bulan depan turun sekian ayat, hingga Nabi menerima Quran setahap demi setahap selama 22 tahun. Sedangkan Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW diberitakan itu isinya adalah 114 surat yang terbagi dalam 30 juz, dan di dalamnya mengandung, kata sebagian ulama, 6.666 ayat. Maka setelah selesai semua ayat diterima oleh Rasulullah SAW dan disampaikan seluruhnya kepada umat Islam, pada usia 63 tahun Nabi Muhammad SAW telah berhasil menegakkan agama Islam dan selesai semua tugasnya. Hingga di usia itulah Nabi kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghadap Allah dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau dikuburkan di kota Madinah, di rumah istri beliau Siti Aisyah, di
tiap-tiap istri Nabi itu dikasih rumah satu-satu nih, kasih rumah. Dan Nabi gilir, hari ini di rumah istri ini, besok rumah istri ini, besok rumah istri ini. Ketika Nabi sakit pada akhir hayatnya, dibawalah oleh pastra istri beliau tinggal di rumahnya Siti Aisyah hingga meninggal beliau di rumah Siti Aisyah, dan dikuburkan pula di rumah Siti Aisyah. Karena yang namanya seorang nabi ketika meninggal maka di tempat itulah dia dikuburkan, enggak dibawa kemana-mana, enggak. Kalau kita kan dibawa sana bawa sini, ya kadang di Jawa Timur bawa ke Jawa Barat, dibawa ke Jawa Timur. Kalau Nabi enggak, Nabi meninggal di situ, ya dikuburkan di situ. Jadi kalau mau ikut sunnah Nabi, kalau mati di rumah kubur di, lah ya itu asal berani aja ente. Kalau nggak rame nanti, kayak dulu saya punya mertua, ada santrinya datang, anaknya meninggal, mau dikubur di Budi Dharma, nggak punya duit nih, kan ngubur pakai duit kan, harus pesen ini, pesen kuburan, pesen apa. Gimana bah caranya bah? Gampang. Gimana? Kamu ke rumahnya Pak RT, pinjem pacul. Terus bah, kalau ditanya mau apa? Mau gali kubur depan rumah kamu, mau ngubur anak kamu, gitu aja udah. Bener, ke rumah Pak RT pinjem pacul, kata Pak RT jangan. Saya yang kumpulin duit nanti. Wah, Pak RT gerak tuh langsung. Tetangga dikumpulin duitnya, serahin. Budi Dharma aja dah, jangan di sini nguburnya. Kan ini rumah saya. Iya, rumah kamu tuh, jangan nakut-nakutin orang kampung. Itu caranya begitu kalau mau dapat duit gampang. Kalau para nabi enggak, dikubur di rumahnya. Padahal kalau Betawi rata-rata di depan rumah ada kuburan ya. Dulu ya. Sekarang masih ada. Cuman Betawinya udah minggir-minggir, udah di tengah kota udah nggak ada kuburan lagi, udah habis. Padahal kalau depan rumah itu ada kuburan, namanya zikrul maut tiap hari. Kamu keluar rumah zikrul maut, mau masuk rumah zikrul maut. Lalu lihatnya kuburan melulu sih, ya. Kalau kita kan nggak, sekarang karena nggak pernah lihat kuburan, asal lewat kuburan dredeg kita deg-degan. Takut ada hantu, takut, padahal itu rumah kamu masa depan di situ. Terus sampai beliau dikuburkan di kota Madinah. Maka ini ringkasan secara riwayat secara ringkas tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mau mau cerita yang lengkapnya ada di dalam buku-buku sejarah Nabi yang besar. Berapa kali Nabi ikut peperangan, di mana saja peperangan Nabi, apa saja nama peperangannya, siapa nama sahabat-sahabatnya Nabi, di mana Nabi pernah tinggal, berjuangnya bagaimana, semua lengkap tuh. Ada di kitab-kitab sejarah yang lebih tebal. Tapi di sini cukup dituliskan sekelumit agar kita mengetahui tentang sejarah ringkasnya manusia termulia, kekasih Allah, pemimpin kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai tambahan, Utsman bin Yahya juga menjelaskan tentang putra putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, sebelumnya kita akan ceritakan sedikit tentang di antara perkara-perkara khusus bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 keistimewaan yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama
ada perkara-perkara yang hukumnya mubah. Mubah itu wajib ya enggak, haram juga enggak, makruh ya enggak, sunnah juga enggak. Perkara-perkara mubah yang diperbolehkan, maksudnya perkara yang ringan bagi Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sesuatu. Tapi Nabi itu nggak pernah ngelakuin perkara yang mubah kecuali perkara itu menjadi sunnah. Tapi yang ini khusus, ini perkara yang diperbolehkan untuk Nabi tapi nggak boleh untuk umat. Nabi boleh tapi kita nggak boleh melakukannya. Kayak apa contohnya? Nabi diperbolehkan puasa wisol. Puasa wisol itu puasanya nyambung nih. Hari ini puasa tanpa berbuka, nyambung lagi sampai besok nih. Nabi boleh, kalau kita tidak boleh gitu. Jangan, saya kan kuat bib, jadi saya mau kayak Nabi aja lah puasanya wisol. Iya, nggak boleh. Kenapa? Karena itu kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun kamu kuat, tapi kamu diperintahkan mengikuti apa yang diperintah oleh Nabi. Kalau maghrib ya berbuka. Walaupun nanti buka nih, bukanya sekalian buat sahur boleh. Itu loh, buka dulu, habis buka langsung niat lagi mau puasa, nah boleh tuh, nyambung lagi sampai besok lagi maghrib boleh. Tapi kalau sama sekali nggak berbuka, tidak diperbolehkan. Terus Nabi diperbolehkan memutuskan perkara dengan ilmunya sendiri. Jadi Nabi itu kalau ada satu masalah tanpa nunggu wahyu boleh mutusin nih. Oh begini aja, oh begini aja. Kenapa? Nabi fatona. Nabi orang yang cerdas. Dan hatinya Nabi hati yang selalu tunduk kepada Allah, hingga nggak akan ada keputusan Nabi yang melenceng dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Nabi menjadi saksi, boleh menjadi saksi sendiri, baik saksi nikah bagi dirinya sendiri, anak-anaknya, juga musuhnya. Artinya kalau Nabi nikah nih, Nabi berdua doang nikah boleh. Itu loh, nggak ada saksi yang lain boleh untuk Nabi. Nah sekarang yang begini sering dikerjain orang Syiah nih. Ya, orang Syiah sering kali kalau mau nikah sama perempuan masuk kamar, kita nikah ya. Oh, enak banget ente. Itu khusus untuk Nabi. Kalau ente emang nggak boleh, ya harus pakai saksi. Harus ada wali gitu. Kalau Nabi bebas, namanya Allah berikan kekhususan untuk Nabi. Terus Nabi juga boleh menikahkan anaknya langsung tanpa adanya saksi yang lain. Nah, dinikahkan, panggil, nah, nikah. Itu khusus untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ataupun musuhnya juga boleh. Nabi menjadi saksi pernikahan bagi musuhnya. Terus diperbolehkan untuk Nabi mengambil sesuatu dari orang lain ketika Nabi membutuhkannya. Nabi butuh sesuatu nih, boleh ke rumah kamu, bawa ke rumah saya, boleh. Ini kamu keluar rumah mau saya pakai, boleh. Dan kamu harus mengikutinya. Tapi yang begitu nggak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu boleh gitu loh. Nah kalau kita boleh begitu, wah ya bisa rame. Makanya kalau kamu ikut ajaran NII itu atau ajaran apa LDII atau itu semua pemimpinnya yang tertinggi boleh begitu. Ya Pak, kalau ke rumah kamu, ini rumah mau dipakai dakwah, kalian pindah, ya harus pindah.
gitu. Saya butuh mobil, cariin mobil. Itu boleh untuk Nabi, bukan untuk selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi diperbolehkan itu, Nabi nggak melakukannya, nggak mentang-mentang kan saya boleh, kamu nggak ada begitu. Nabi itu kadang di rumahnya 3 bulan dapurnya nggak ngebul, coba. Yang dimakan cuman air putih sama kurma. Pagi makan kurma, siang makannya kurma. Nggak ada masak-masak, nggak ada. Kenapa? Lah nggak ada yang dimasak, coba. Nabi juga nggak ke rumah sahabatnya. Ente kaya kirim beras dong ke rumah saya. Nggak ada begitu. Dia diem aja di rumah. Ini namanya pangkatnya orang-orang yang sudah punya pangkat tajrid namanya. Yang ketika dia tidak diberikan oleh Allah, ya diem, mulutnya nggak ngomong sama orang, nggak ada orang tahu tuh kalau Nabi di rumahnya nggak ada makanan, nggak ada beras, nggak ada. Pernah satu hari Siti Fatimah mengirimkan makanan ke rumah ayahnya. Kata ayahnya apa? Fatimah, ini nasi pertama, makanan pertama yang masuk ke perut ayahmu setelah 3 hari. Coba. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan tidak berwudu setelah tidur. Bangun tidur nih, langsung sholat boleh. Itu jangan ikut-ikut bangun tidur. Nabi kan juga begitu. Itu khusus untuk Nabi. Kenapa? Karena tidurnya Nabi tidak membatalkan wudhunya. Tandanya apa? Nabi kalau tidur nggak pernah terlelap. Nabi kalau tidur ya tidur merem-merem begitu aja gitu loh. Kalau ente ngorok, ngiler, komplit. Yang begitu mau bangun terus nggak wudhu, sholat langsung gitu. Enak banget ente gitu. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan menerima hadiah dari umatnya, mutlak. Hadiah secara mutlak, bukan sedekah, bukan zakat. Karena Nabi itu nggak pernah menerima apapun kecuali apa ini? Hadiah. Ya udah boleh saya terima. Selain hadiah, Nabi tidak boleh menerimanya. Kemudian kebanyakan perkara yang diperbolehkan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada perkara yang diharamkan, dilarang untuk Nabi, tidak boleh dikerjakan oleh Nabi, tapi kalau kita boleh. Sebaliknya nih, tadi boleh untuk Nabi, tidak boleh untuk kita. Sekarang ada perkara yang tidak boleh untuk Nabi, tapi boleh untuk kita. Apa diantaranya? Menerima sodakoh. Kalau ente kan ada orang mau sedekah nih, terima nggak kira-kira? Terima nggak? Yang penting jangan suruh nyoblos gitu. Dikirimin beras, kirimin kaos boleh, tapi nggak pakai syarat ya. Nah terima. Ada syaratnya nyoblos? Oh nggak ada gitu. Kalau nggak ada syaratnya ya terima aja, namanya sedekah. Kalau ada orang mau ngasih, mau sedekah, terima. Kenapa? Karena kita boleh menerimanya, tapi Nabi tidak boleh menerima sedekah. Zakat apalagi, mau sedekah aja nggak boleh, apalagi zakat. Kalau zakat mah bukan hanya Nabi, bahkan keluarganya Nabi diharamkan menerima zakat. Terus haram bagi Nabi bersyair. Para sahabat itu semuanya ahli syair. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, itu semua ahli syair. Bahkan Sayyidina Umar, syair-syairnya ada yang ditulis di dalam Ka'bah, di pintu Ka'bah, di atas Ka'bah disediakan
Ada. Tapi Nabi tidak pernah seumur hidupnya bersyair. Kenapa? Karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi. Terus diharamkan pula Nabi menulis. Jadi kalau kamu tanya, Nabi itu buta huruf. Allah mengharamkan Nabi menulis. Nabi itu nggak pernah baca, nggak pernah nulis gitu. Lah bisa baca nggak Habib, bisa nulis nggak Habib? Lah ya wong nulis nggak pernah, baca nggak pernah. Kenapa? Diharamkan oleh Allah. Kenapa? Nabi nggak butuh bacaan, Nabi nggak butuh tulisan. Kenapa? Semua informasi yang dibutuhkan Nabi disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Nabi nggak perlu membaca apapun dan nggak perlu menulis apapun. Terus haram bagi Nabi melirik hartanya orang lain. Nabi itu nggak pernah melirik hartanya apa yang dimiliki oleh orang lain. Walaupun Nabi itu boleh mengambilnya ketika Nabi butuh, tapi ketika ada hambanya, ada umatnya yang punya harta banyak, Nabi nggak pernah meliriknya dan nggak pernah kepingin punya harta itu. Di antaranya apa? Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika masuk ke rumah Nabi, Nabi bangun tidur, badannya apa? Ada cepak, ada cetaknya. Habis tidur di mana? Di atas pelepah kurma. Pelepah kurma itu jadi apa namanya? Alas tidurnya Nabi. Kalau bangun belakangnya garis. Sayyidina Umar nangis. Kenapa? Di rumah kasurnya empuk. Ya Rasulullah, saya bawakan kemari. Nabi nggak mau, nggak pernah tergiur sama harta yang dimiliki oleh umatnya. Terus yang keempat, haram Nabi berkhianat mata. Nabi itu haram berkhianat mata. Maksudnya Nabi haram memberi kode pakai matanya, gitu loh. Haram bagi Nabi. Jadi Nabi kalau mau ngasih informasi langsung ngomong. Pernah satu hari ada seseorang datang ke rumah Nabi, minta maaf sama Nabi atas sebuah kesalahan. Nabi diem nggak mau maafin. Sampai berkali-kali datang lagi, akhirnya Nabi memaafkannya. Setelah orangnya pergi, kata Nabi, kenapa tadi ente nggak langsung ngambil tindakan ketika saya nggak maafin? Kalau saya nggak maafin, berarti orang ini sudah boleh saja diambil tindakan. Kata sahabat apa? Lah Nabi nggak ngasih kode, lah saya nggak boleh ngasih kode, gitu. Jadi Nabi nggak ngasih kode. Hukumnya apa? Haram bagi Nabi. Beda lagi dengan kode dalam strategi peperangan. Beda nih. Nah, itu kode dalam peperangan. Tapi kalau kehidupan sehari-hari Nabi nggak boleh ngasih kode apa-apa. Kenapa? Karena Nabi itu ditunggu omongannya. Apa yang Nabi fatwakan, apa yang Nabi sampaikan, itu yang jadi hukum bagi umat. Terus ada lagi yang ketiga, sesuatu yang wajib diharuskan dilakukan oleh Nabi, tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita boleh meninggalkannya, boleh melakukan, boleh tidak. Kalau bagi Nabi, perkara ini harus dilakukan. Apa? Di antaranya Nabi wajib sholat sunnah sebelum subuh. Itu Nabi nggak pernah meninggalkannya. Sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, pakai siwak seumur hidup
tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Bagi kita hukumnya apa? Sunnah, boleh melakukannya, boleh tidak melakukannya. Terus wajib Nabi bermusyawarah. Kalau ada masalah nih, Nabi ngumpulin sahabatnya, terus nih gimana nih nyelesainnya. Sahabatnya ngasih pendapat ini tuh, bagi Nabi itu wajib kalau ada satu permasalahan Nabi bermusyawarah. Yang ketiga, wajib Nabi merubah dan menghancurkan setiap kemungkaran yang dilihatnya, meskipun Nabi mengkhawatirkan dampaknya dan ia tahu pelakunya akan tambah ingkar. Kalau kita kan enggak. Kalau kamu lihat kemungkaran, kalau bisa ya kamu rubah pakai tangan, enggak bisa pakai suara, enggak bisa pakai hati. Kalau Nabi harus membongkarnya, harus menyelesaikan, harus membersihkan setiap kemungkaran yang dilihat oleh Nabi. Terus wajib Nabi bersabar dalam menghadapi musuh, walaupun seberapa banyak pun musuhnya. Nabi nggak boleh lari dari peperangan. Nggak ada Nabi lari, nggak ada. Berapa banyak pun musuhnya, Nabi harus menghadapinya dan sabar dengan tindakan-tindakan mereka. Maka kalau kamu baca sejarah yang panjang dari peperangan yang Nabi ikuti, nggak pernah ada Nabi lari, nggak ada. Walaupun peristiwa yang terjadi di Gunung Uhud, yang ketika itu Nabi awalnya menang, kemudian karena kesalahan beberapa sahabat yang turun dari gunung, Nabi diserang kembali. Tetap Nabi tidak mundur, Nabi nggak lari dari peperangan. Itu menunjukkan apa? Dia seorang pahlawan, dia pemimpin, dia yang mencontohkan bagaimana perang. Ketika Nabi diserang kembali, sahabat kocar-kacir lari. Terus muncul suara dari orang kafir, Nabi Muhammad udah mati, Muhammad udah terbunuh. Sahabat tambah berantakan. Ketika ada sahabat yang langsung bisa melihat Nabi masih bertahan dengan keadaan diserang sana serang sini, sahabat baru berteriak, Nabi Muhammad belum meninggal. Maka semuanya baru balik lagi melindungi Nabi Muhammad SAW. Nggak ada Nabi lari, nggak ada. Nah, sahabat bisa saja mereka karena hal tertentu mereka lari, mereka mundur, tapi tidak bagi Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi wajib melunasi hutangnya orang Islam yang wafat dalam keadaan miskin. Kalau ada orang miskin meninggal, maka Nabi yang melunasi hutangnya. Terus yang keenam, wajib Nabi membeli pilihan kepada istri-istrinya yang menginginkan harta untuk tetap bersama Nabi dalam keadaan apapun atau mau berpisah dengan Nabi. Kalau ada istrinya nih, tahu ketika di Madinah sahabat udah mulai hidupnya tenang, tentram, sahabat mulai ada istrinya yang mulai pakai gelang, pakai anting. Kok ada istri Nabi yang minta apa? Gelang, minta anting, minta pakaian sutra, minta, kata Nabi, ente milih cerai atau tetap dalam keadaan begitu. Itu wajib Nabi ngasih pilihan. Jadi bukan nurutin, bukan. Kalau ente kan pusing. Kalau istri minta gelang, minta cincin, cari utangan kan. Kenapa nggak cerain aja? Cuman ini doang punyanya, Bib. Mau dicerain gimana? Ini aja untung-untungan sama saya, Bib. Ya Allah. Dicerain bisa payah cari lagi saya, Bib. Kalau Nabi enggak. Kalau ada istrinya kok minta harta, minta dunia, disuruh Allah kasih pilihan, mau tetap begini atau cerai. Kenapa? Artinya Nabi nggak pernah disusahkan oleh istrinya untuk urusan dunia, gitu loh. Kalau kita kan pusing sama istri urusan dunia.
Kadang rambut kamu cepat putih gara-gara ya. Ini beda sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk Isya, kita dengar azan Isya sebentar. Fadhal. Aduh, payah suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadul wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajul ilati rafi'ah wa badhul maqam al mahmud alladhi wa'ata ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma barik lana bi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jaika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir ditambahkan sedikit kemuliaan dan keutamaan yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita omong udah tadi ya, sesuatu yang hanya boleh untuk Nabi, nggak boleh untuk kita. Sesuatu yang boleh untuk kita, nggak boleh untuk Nabi. Terus sesuatu yang kita boleh ngerjain, boleh meninggalkan, tapi Nabi harus mengerjakannya. Nah, tinggal yang keempat adalah keutamaan, kekhususan yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kawin atau nikah bagi Nabi itu murni ibadah. Berbeda dengan nikahnya kita, hukumnya mubah. Kalau itu mau kawin boleh, nggak kawin boleh. Kalau Nabi kawinnya ibadah. Tidak salah, Nabi kok mau kawin lagi, mau kawin lagi, mau kawin lagi. Bagi Nabi hukumnya apa? Ibadah. Makanya Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu istrinya ada yang 100. Ente istri 1 aja rambut putih, apalagi istri 2, rontok akhirnya. Terus yang kedua, keutamaan istri-istri Nabi. Wajib bagi orang Islam lebih mengutamakan istri-istrinya Rasulullah
dibanding wanita yang lain karena mereka adalah ummul mukminin. Ini sepeninggal Nabi nih, sepeninggal Nabi ada istri-istri beliau yang masih hidup, jumlahnya berapa? 9. Maka umat Islam wajib mengutamakan istri-istri Rasul karena mereka adalah ummul mukminin, ibunya orang mukmin. Haram dinikahi, wajib diperhatikan. Ini hukum yang dikhususkan untuk keluarganya Nabi Muhammad SAW. Terus diharamkan bertanya kepada istri-istri Nabi kecuali dari balik tirai. Ketemu nggak boleh nih. Kalau mau ketemu dari belakang pintu, belakang tirai, nanya butuh apa, nanya keperluannya apa, maka mereka kerjakan. Tidak langsung berjumpa dengan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang keempat, dijadikan oleh Allah bagi Nabi Muhammad bumi menjadi masjid dan tanah itu suci lagi mensucikan. Beda nih untuk nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain kalau sholat nggak boleh di tanah, harus ada tempat khusus untuk sholat. Kalau bagi Rasulullah enggak, di mana aja boleh sholat. Asal di tanah, di mana bahkan tanahnya bisa menjadi alat bersuci. Ini kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW tidak mewariskan sesuatu. Nabi meninggal tanpa mewariskan harta. Yang diwariskan Nabi apa? Ilmu. Adapun ketika Nabi punya harta, maka hartanya menjadi sedekah bagi umat Islam. Jadi nggak diwaris, nggak ada Nabi ninggalin warisan untuk keluarganya, nggak ada. Ketika ada harta yang dimiliki Nabi, maka harta itu langsung dikuasai oleh umat Islam menjadi sedekahnya untuk seluruh umat Islam. Terus tidak batal sholatnya orang yang berbicara dengan Nabi seperti menjawab salam. Ini lagi sholat nih, Nabi masuk, assalamualaikum, bahkan ente wajib jawab waalaikumsalam. Kalau ada orang datang ke rumah kamu salam, kamu boleh jawab? Batal sholatnya. Tapi kalau kamu nggak jawab salamnya Nabi, kamu dosa malah. Ini kekhususan yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, haram orang Islam mengeraskan suara melebihi suaranya Nabi ketika berada bersama Nabi. Kalau Nabi ngomong, nggak ada yang boleh lebih kenceng, nggak ada. Haram hukumnya lebih mengeraskan suara dari suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedelapan, kekhususan pula bahwa setiap orang yang bermimpi berjumpa dengan Nabi, maka itu adalah sebuah kebenaran. Setan tidak bisa menyerupakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orangnya yang mimpi berjumpa Nabi, maka itu betul-betul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya suka aneh, akhir-akhir ini sering ada fenomenal ada orang dikit-dikit cerita ketemu Nabi, dikit cerita ketemu Nabi, padahal orangnya orang ahli maksiat. Kira-kira gimana itu? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh saja. Allah itu mau menjadikan hambanya diperlihatkan dalam mimpinya jumpa Nabi, boleh. Itu fi'il jaiz bagi Allah. Allah boleh menjadikan, bukan nabinya yang jumpain dia, bukan, tapi Allah menjadikan hambanya bermimpi, diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam mimpinya. Allah boleh-boleh saja menjadikan itu. Tapi kalau kamu dijadikan mimpi berjumpa Nabi,
wajib disembunyikan gitu. Tidak boleh diinformasikan. Itu kekhususan untuk kamu. Andai itu jadi kemuliaan, kalau kamu ceritakan, kemuliaan kamu diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangan cerita khusus untuk diri kamu sendiri. Kadang kan orang enggak, kan biar orang tahu saya hebat. Nah, ini yang tadi yang mau mulia malah jadi hilang kemuliaannya tuh. Kenapa? Karena pingin riya, pingin pamer sama orang lain, pingin beda sama orang lain. Enggak boleh. Kalau kita dapat kemuliaan itu, simpan untuk diri kita sendiri. Terus yang berikutnya, lalat tidak pernah hinggap di tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyamuk tidak pernah menghisap darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok begitu? Lalatnya tahu diri. Hah? Lalat tahu, karena lalat biasa hinggap di mana? Di tempat yang kotor, di sampah. Nabi mulia, Nabi suci, maka dia nggak akan menghinggapi Nabi Muhammad SAW. Ini cermin nih. Kalau kamu kok tiba-tiba ada lalat nempel di sini kamu, istighfar ya Allah, memang saya kotor ya Allah. Pantes ditempelin barang kotor gitu. Jangan lalat sialan, kamu yang sialan. Memang kamunya kotor, kok nggak mau ditempelin lalat. Nyamuk menghisap, lah kalau nggak mau dihisap darahnya ya itu pangkat kenabian. Kalau kita pantas aja darah kita dihisap sama nyamuk, hitung itu donor darah. Terus yang ke-10 yang paling istimewa juga diantaranya apa? Nabi tidak pernah menguap. Nggak ada. Seumur hidupnya Nabi itu nggak pernah nguap. Ente sholat aja nguap, apalagi nggak sholat. Allahu Akbar, bismillah. Pernah begitu? Ada orangnya datang. Masya Allah, ini apa nggak parah itu? Terus, dan tidak pernah terlihat kotoran Nabi. Nabi itu kalau buang hajat, kotorannya nggak pernah ada yang ngelihat. Kenapa? Bumi langsung terbuka, menelan kotorannya habis. Nggak ada yang pernah melihat kotorannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keistimewaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau ceritakan, ya masih banyak lagi. Tapi ini kekhususan yang paling enggaknya kita tahu betapa Nabi kita itu diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita kok mengagungkan beliau, kita mencintai beliau, menjadikan, mengidolakan Nabi, pantas. Kenapa? Beliau betul-betul istimewa, betul-betul berbeda di antara semua makhluk-makhluknya Allah, hingga dijadikan sebagai manusia yang paling utama dari semua manusia. Bahkan Nabi yang paling utama dari semua para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ke depan insya Allah tinggal bicara silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Wallahu alam bishawab. Ada yang mau bertanya apa enggak? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib atas penjelasannya. Tadi di awal disampaikan ada peristiwa di Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau diisrokan, beliau menggunakan
selalu berkholwat seterusnya, dan bagaimana kholwatnya. Nah kemudian terkait dengan kholwatnya Nabi, apakah kita selaku umat beliau atau orang-orang yang dikhususkan itu bisa melaksanakan kholwat seperti Nabi ya, dalam rangka untuk memimpin umat dan lain sebagainya. Dan kholwatnya kita itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berita-berita yang seperti itu, maka berita-berita yang harusnya itu berita khusus, bukan berita yang disebarluaskan, karena akan dianggap sebagai khurafat nanti, cerita-cerita yang ngarang-ngarang, cerita tahayul gitu loh. Nanti kayak apa yang disampaikan kayak Syekh siapa, Abu Bakar bin Salim mengatakan, saya itu ikut Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Maknanya beliau itu keturunan Nabi Muhammad, berarti darah daging Nabi Muhammad, ada di sulbinya Nabi Muhammad. Ya kalau Nabi Isra ikut saya Isra, gitu aja bahasanya, bukan secara zahir, bukan, tapi secara maknawi, bukan secara secara nyata, bukan. Nah, jadi kita nggak boleh meyakini itu secara nyata, nggak boleh. Itu secara maknawinya begitu boleh, karena peristiwa itu bukan peristiwa yang boleh dikisahkan secara umum. Jadi kekhususan yang diberikan Allah, tapi itu maknanya diterima secara maknawi, bukan secara zahir. Terus kalau bicara Nabi, setelah Nabi itu menerima wahyu, maka Nabi sudah tidak lagi khalwat sebagaimana awalnya, karena tugas Nabi sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sudah dapat tugas nih. Ketika Nabi ditugaskan untuk berdakwah, maka Nabi sudah tugasnya sekarang bagaimana menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun kita ketika diperintah untuk khalwat, maka khalwatnya kita adalah untuk tafakkur. Karena yang namanya tafakkur, setiap manusia harus punya waktu untuk khalwat. Kalau kita nggak punya waktu untuk khalwat, maka kita nggak akan bisa introspeksi diri. Khalwatnya kita tujuannya introspeksi diri. Kenapa? Ketika manusia banyak berkumpul dengan manusia, tiap hari kumpul terus nggak pernah menyendiri, maka dia nggak akan punya waktu untuk introspeksi diri. Tapi ketika dia punya waktu menyendiri, dan menyendirinya nggak usah di hutan yang jauh, cari gua yang jauh, di gunung-gunung, nggak usah. Menyendiri di kamar, habis maghrib sampai isya kunci, atau ngomong sama istrinya, saya nggak terima tamu, saya mau khalwat, saya mau tafakkur, mau introspeksi. Cukup punya waktu untuk mengingat Allah, mengingat kesalahan dirinya, kekurangan dirinya apa yang belum dia kerjakan, apa yang akan dia kerjakan. Itu tiap manusia diperintahkan mengerjakan itu, gitu loh. Bukan khalwatnya untuk mikirin orang lain, bukan, tapi khalwatnya memikirkan dirinya sendiri tentang apa kekurangan ibadahnya, apa yang belum sempurna dalam dirinya, hingga dia bisa menjadi seorang hamba. Dengan introspeksi itu dia akan jadi hamba yang lebih baik setelahnya, gitu loh. Maka ini diperintahkan, bahkan dalam orang-orang tasawuf wajib kita mengerjakan itu. Kalau enggak, kita enggak akan sempurna dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus punya waktu untuk menyendiri. Kalau kita kan sering kali menyendiri, tapi menyendirinya dalam WC. Sering kamu? Lalu di WC mikirin apa coba? Maka di Malaysia namanya bilik termenung namanya. WC itu namanya bilik termenung. Sendirian sih, mau ngobrol nggak bisa. Masa di WC mau ngobrol orang kan nggak boleh, haram juga hukumnya. Maka kamu harus punya waktu seperti itu, menyendiri
untuk tafakur, untuk merenungkan keadaan diri kita sendiri. Yang mudah-mudahan dengan perenungan itu menjadikan diri kita lebih baik lagi, menemukan kesalahan-kesalahan kita, menemukan kekurangan kita hingga bisa kita perbaiki. Bukan tafakur mencari salahnya orang lain, bukan, tapi cari kekurangan pada diri kita sendiri. Ya, ini yang bisa kita jawab. Mudah-mudahan puas. Insya Allah kita sampai sambung yang akan datang. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah jadi hamba-hamba yang bisa terus mencintai Nabi Muhammad SAW, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan diberi kekhususan bisa sampai mimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أننا اقتربنا وأننا أسرفنا لا الله أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أورادي وآمن راحتي اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي عليه أنت الحب وآله وصحبه عدد طغس صحبي بالبدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.